Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua dimanapun Anda berada. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat memahami pembelajaran kita dengan baik ya untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk pada ide dan peluang usaha. Nah, pekan lalu telah dibahas sedikit mengenai ide dan peluang usaha, tetapi tidak apa-apa kita berdalam lagi untuk hari ini. Nah, tentunya Ananda semua telah mempelajari bagaimana menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan melihat bagaimana mencari ide dan peluang usaha. Nah, kita lihat dulu peta konsep yang ada. Nah, jadi peta konsep materinya itu dapat Ananda lihat bahwa perencanaan usaha pengolahan makanan awetan itu dari bahan pangan nabati akan menjadi fokus kita pada semester ini. Nah, kita ketahui ide dan peluang usaha telah kita pelajari ya pekan lalu. Sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ini yang akan kita bahas lagi, sumber daya yang dibutuhkan dan administrasi. Nah, kemudian pemasaran dan komponen perencanaan usaha. Jadi, ada 5 poin yang mendasar pada perencanaan ini. Nah, jadi bagian perencanaan usaha ada 5 poin yang mendasar. Nah, oke, kita lihat apa sih peluang usaha itu? Nah, peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang ingin mengambil resiko. Nah, kita ketahui bersama bahwa seorang wirausahawan itu berani mengambil resiko, harus berani mengambil resiko dari apa yang telah menjadi pilihannya. Tentunya dalam hal ini pilihan usaha ya, karena persaingan yang sangat besar di antara para pelaku wirausahawan ini menjadikan kita sangat dekat dengan resiko. Jadi, ketika kita telah berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang wirausahawan, disitulah kita telah menggenggam berbagai resiko yang siap kita kelola dengan baik. Nah, jadi meskipun penuh dengan resiko, tetapi ketika kita telah mumpuni, telah mampu untuk mengelola resiko tersebut, maka resiko-resiko itu tentunya akan bisa diminimalisir ya. Nah, kriteria peluang usaha yang baik itu dapat kita lihat ada 5 poin yang umum. Nah, yang pertama yaitu permintaan yang nyata. Permintaan yang nyata. Yang kedua, pengembalian investasi. Nah, jadi untuk yang pertama tadi permintaan yang nyata itu dapat kita lihat bahwa memang usaha yang kita akan lakukan itu merupakan sesuatu yang memang diminati oleh konsumen kita di pasaran. Nah, jadi setelah kita melakukan analisis pasar nantinya kita dapat melihat bahwa ternyata permintaannya sangat banyak atau konsumen-konsumen kita dari kalangan mana saja itu harus menjadi pegangan buat kita sehingga nantinya ketika kita telah melakukan sebuah produksi maka terjadi permintaan dari konsumen-konsumen kita. Nah, itu ya. Pengembalian investasi artinya apa? Bahwa dari produk yang kita hasilkan itu dapat menghasilkan sebuah keuntungan yang kemudian dapat mengembalikan investasi yang telah kita tanamkan, baik berupa modal atau investasi-investasi yang lainnya, yang kemudian akan kembali beserta dengan keuntungannya. Nah, di sinilah kemudian
kita harus kompetitif, artinya kita harus memiliki jiwa saing atau daya saing, produk kita harus memiliki daya saing dari produk-produk yang telah terlebih dahulu dilempar oleh wirausahawan yang lain di pasaran yang kita juga jangkau. Nah, jadi kita dapat melakukan kompetisi atau kompetitif atau persaingan dengan produk-produk yang telah lama. Nah, yang keempat, mencapai tujuan. Tujuan di sini tentunya kita menginginkan agar produk yang kita hasilkan itu dapat diterima dengan baik, sehingga kita akan menghasilkan keuntungan. Kemudian, ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang terjangkau dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Nah, ketersediaan sumber daya ini juga merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ketersediaan sumber daya alam sangat luar biasa. Kita sangat kaya akan sumber daya alam, baik dari pertanian maupun dari perkebunan dan sumber daya yang lainnya. Jadi kita dapat mencari peluang yang dapat kita ambil dengan berbagai resiko yang dimiliki oleh peluang tersebut. Nah, ini ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang beragam, tak terkecuali hasil buminya. Nah, kita ketahui bersama kan bahwa di negara kita ini pertanian juga masih merupakan sesuatu yang diunggulkan. Berbagai jenis bahan nabati dihasilkan dalam jumlah dan jenis yang sangat beragam. Melimpahnya hasil panen bahan nabati saat musim panen mendorong diciptakannya berbagai peluang untuk usaha pengolahan produk makanan awetan dari bahan nabati. Nah, makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik. Baik itu menggunakan pengawet maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Nah, kegunaan dari kita melakukan pengolahan bahan makanan itu kan agar mempunyai umur simpan yang lebih panjang, sehingga kita harus mengetahui apa saja bahan pengawet yang dapat digunakan untuk memiliki umur simpan yang lebih panjang terhadap produk yang kita keluarkan. Tapi ini nanti juga akan memiliki bagian tersendiri untuk dijelaskan. Nah, selanjutnya kita dapat melihat berbagai hasil pertanian di Indonesia. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa banyak sekali hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani kita. Nah, di sini dapat menjadi pertimbangan buat kita untuk mencari apa yang dapat kita kembangkan dari hasil-hasil yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya ketika ingin melakukan sesuatu, yang terdekatlah yang akan kita perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita perhatikan di sekitar kita itu ada apa saja. Nah, silakan amati di daerah Anda apa saja yang menjadi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Nah, itu bisa menjadi peluang. Cari ide yang dapat kita ambil dari lingkungan yang telah kita amati. Nah, begitu juga dengan hasil perkebunan ya, sangat melimpah, banyak sekali, mulai dari karet, kelapa sawit, ada teh, ada melon, ada labu kuning, banyak sekali, coklat, tebu, kopi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kekayaan alam ini tentunya membutuhkan generasi penerus bangsa yang akan menjadi tonggak pembangunan selanjutnya. Nah, jadi memang kita harus menggali berbagai informasi apa saja yang dapat kita lakukan ke depannya untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh para wirausahawan sebelumnya.
Nah, tentunya dengan berbagai inovasi-inovasi yang kita berikan terhadap produk-produk yang baru kita ya. Nah, selanjutnya, berbagai jenis produk makanan awetan dari bahan nabati dapat dikembangkan dalam perencanaan berwirausaha dengan merujuk pada beberapa hal. Di antaranya keahlian, kesukaan atau minat, ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya, serta peluang yang ada. Selain itu, proses penggalian ide untuk menentukan usaha makanan awetan dari bahan nabati perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar akan produk yang akan dibuat. Nah, itu ya. Berbagai produk olahan pangan ini telah banyak sekali dibuat oleh para pelaku usaha di bidang produk olahan pangan, baik itu pangan nabati maupun pangan hewani. Nah, misalnya ada jenis olahan makanan Padang, sate Madura, coto Makassar, dan lain-lain sebagainya. Ada pisang hijau, ada pisang nyepe, ada keripik nangka, keripik apel, keripik bayam, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali jenis panganan yang merupakan produk olahan pangan nabati yang ada di lingkungan kita maupun yang ada di daerah lain. Nah, dalam menentukan ide untuk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati ini, perlu mempertimbangkan itu tadi ya, keahlian, kesukaan dan minat, ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya, serta peluang yang ada. Nah, ini sepertinya sudah di depan tadi. Selain itu, proses penggalian ide untuk menentukan usaha makanan awetan dari bahan nabati perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar akan produk yang akan dibuat agar produk dapat diterima pasar. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya. Kalau tadi ide dan peluang usaha, nah yang sekarang adalah sumber daya yang dibutuhkan dan administrasi usaha. Jadi kita akan masuk dulu yang pertama yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Nah, adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha itu secara pokok ada 6. Man atau manusia, money atau uang ya di situ, material atau bahan, mesin atau mesin, method atau metode, dan market. Jadi ada 6 M. Manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Yang pertama manusia. Nah, manusia atau sumber daya manusia ini merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan usaha yang telah kita pilih. Kenapa? Karena manusia merupakan ujung tombak pengendali yang akan memanajemen berbagai hal yang ada di dalam usaha yang tentunya akan saling berkaitan, mulai dari pemilihan alat dan bahan, atau mulai dari perencanaan sampai pada produksi, ini harus didukung oleh unsur manajemen agar tujuan untuk kesuksesan usaha kita dapat tercapai. Nah, yang kedua, money atau uang. Di sini yang dimaksud adalah modal usaha. Tentunya kita telah mengetahui bersama bahwa tanpa modal awal, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Segala sesuatunya bergerak dengan adanya modal awal. Nah, jadi modal awal ini merupakan modal usaha yang sangat penting. Poin kedua yang dari sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha. Nah, jadi ini merupakan hal yang urgensinya juga sangat tinggi ya untuk kelangsungan atau bahkan dari perencanaan sampai pada produksi juga. Nah, yang ketiga adalah bahan. Tentunya tanpa bahan kita tidak dapat memproduksi produk kita. Nah, jadi bahan baku kegiatan produksi ini sangat penting agar dapat melakukan produksi barang atau produksi bahan pangan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, yang keempat adalah mesin. Jadi alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan produksi. Dapat dilihat bahwa ketika
usaha kita masih baru, tentunya membutuhkan tenaga produksi yang tidak terlalu banyak. Tetapi ketika usaha telah masuk pada pangsa pasar yang lebih besar, lebih luas, maka tentunya alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan produksi ini akan sangat membantu kita untuk membuat, produk kita akan cepat terproduksi, sehingga kebutuhan terhadap permintaan konsumen dapat segera terpenuhi. Nah, jadi, sekarang ini kita dapat melihat berbagai usaha dengan alat yang sudah sangat canggih karena perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, begitu pula pada bidang usaha pengolahan, bahan pangan ini ya, tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada. Sudah semakin dipermudah oleh teknologi sehingga ketika ingin memulai sebuah usaha dengan, modal usaha yang mendukung, maka dapat, eee, disiapkan ya alat yang digunakan untuk memproduksi kegiatan mempermudah kegiatan produksi kita. Nah, yang kelima adalah metode. Cara yang digunakan agar dapat efektif dan efisien. Tentunya semuanya harus dipertimbangkan, begitu pula metode produksi kita agar tidak membuang, waktu dan tidak membuang tenaga sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, nantinya hasilnya juga tentunya akan mendukung pada, produk usaha kita. Nah, yang terakhir adalah market. Barang yang diproduksi adalah memang barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, artinya apa? Konsumen kita memang membutuhkan apa yang telah kita produksi ini sehingga untuk memasarkan produk yang telah kita buat ini tidak menjadi sesuatu hal yang, sulit lagi karena konsumen menunggu apa yang kita pasarkan, apa yang akan kita buat. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah administrasi usaha. Nah, administrasi adalah pencatatan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan pengaturan, mengawasi, dan mengevaluasi. Nah, jadi administrasi ini satu kegiatan juga yang sangat penting yang akan mempengaruhi bagaimana keberlangsungan sebuah usaha. Ketika memiliki administrasi yang baik, maka tentunya semua dapat terkontrol, semua dapat diawasi dan dapat dievaluasi dengan baik. Nah, misalnya bidang produksi. Apa saja administrasi yang dapat dilakukan di bidang produksi? Nah, di bidang produksi ada 5 hal yang, dapat dilakukan, dapat masuk dalam kategori administrasi. Yang pertama yaitu pencatatan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, pembelian barang atau kebutuhan kegiatan usaha, waktu atau jadwal kegiatan produksi, siapa saja yang melakukan kegiatan produksi, dan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, ketika kelima hal ini telah dilakukan pengadministrasian dengan baik, maka di bidang produksi akan dapat terkontrol, terevaluasi dengan baik. Nah, misalnya di bidang keuangan. Nah, ini juga merupakan hal yang urgent, bidang keuangan. Karena ketika keuangan tidak dapat ditata dengan baik, tidak dapat diatur dengan baik, maka kita akan setengah mati dalam keberlangsungan sebuah usaha. Nah, misalnya di bidang keuangan ini, hal yang merupakan administrasi pokok di sini yaitu mengatur dari mana sumber modal diperoleh. Nah, ini tentunya sangat penting ya. Kemudian mencatat pemasukan dan pengeluaran uang tunai. Nah, membuat laporan keuangan pada akhir periode dan seterusnya. Ketiga rangkaian kegiatan administrasi usaha di bidang keuangan ini akan memberikan dampak yang luar biasa ketika dapat terlaksana dengan baik. Karena berkaitan dengan keuntungan dan juga modal usaha yang digunakan. Nah, jadi pembukuan yang ada pada administrasi usaha ini
Yang baik itu adalah pembukuan yang dapat dibaca dan memberi informasi sesuai yang dimaksud oleh pembuat pembukuan. Pembukuan yang membantu dalam melihat keuntungan yang diperoleh ini merupakan pembukuan yang baik. Nah, jadi dari sini dapat terlihat informasi-informasi yang sesuai yang berkaitan dengan administrasi usaha. Jadi semua hal yang terjadi atau yang terdapat atau terjadi pada perusahaan harus dibuat pencatatannya. Nah, terkadang kan manusia lupa, apa sih yang telah terjadi tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, semua harus dicatat. Untuk apa? Sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya usaha. Oke. Nah, ternyata kita telah sampai pada ujung pembelajaran kita mengenai sumber daya dan administrasi. Nah, ini Ibu berikan soal latihan. Nah, silakan dikerjakan untuk mengevaluasi sejauh mana Ananda telah memahami mengenai sumber daya dan administrasi. Silakan dikerjakan. Semoga penjelasan yang Ibu berikan pada sesi ini dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.